Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bagaimana kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita kesehatan. Insya Allah pada hari ini yang merupakan pertemuan kita yang perdana di kelas 6 ya. Insya Allah kita akan membahas buku yang berjudul Kitabut Tauhid. Adapun pengarangnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Baik. Adapun biografi singkat penulis, nama lengkap beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau lahir di Uyaina pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Umur beliau kurang lebih sekitar 91 tahun. Sebelum kita masuk dalam materi, kita akan menjelaskan apa itu Tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bahasa Arabnya dia berasal dari isi masdar dari fi'il wahada yuwahhidu tauhidan dalam bahasa Arabnya. Dan tauhid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, dan ini sudah kita ambil sebelumnya ya, tapi tidak apa-apa kita ulang lagi. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan, memberi rezeki dan seterusnya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu? Dia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Dia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifatnya. Baik. Kita masuk ya. Yang pertama ini menjelaskan ayat surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makna khalaqatu, yani wa ma khalaqatu itu artinya menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak ada yang mampu menirunya. Contohnya manusia. Manusia dari sebelumnya asalnya tidak ada. Sudah itu Allah Subhanahu wa taala mengadakannya dan tidak ada yang mampu meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, liya'budun. Liya'budun itu kita membahas definisi ibadah. Ibadah secara bahasa adalah hina dan tunduk. Adapun secara syariat, ibadah adalah ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Yaitu sebuah istilah yang mencakup segala apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi berupa ucapan dan amalan nampak maupun yang tersembunyi. Itu definisi ibadah. Makna ayat secara global yaitu makna ayat Az-Zariyat ayat 56. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya, dan inilah hikmah penciptaan mereka, yaitu penciptaan jin dan manusia. Mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Yang poin kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari mereka makan dan minum. Ini disebutkan di ayat setelahnya. Innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin ma uridu minhum mir rizqa. Setelahnya lagi ya, ma uridu minhum mir rizqa. Allah tidak ingin mir rizqa, tidak ingin rezeki dari kalian. Baik. Adapun poin yang ketiga, dan ayat ini menunjukkan akan wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Faedah dari ayat ini, yaitu manfaat yang bisa kita ambil dalam ayat ini. Yang pertama, kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Yang kedua, menjelaskan hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yaitu hikmahnya adalah
hikmah diciptakan jin dan manusia yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, maka hanya Dialah yang pantas untuk diibadahi. Poin yang keempat, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dari makhluknya dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi semua kebutuhan hambanya. Yang kelima, menetapkan sifat hikmah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada yang kurang jelas, maka silahkan disampaikan ke kami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.